kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah siang. Kabar baik, Pak. Ya. Bagaimana perasaannya? Ini agak risau sedikit, Pak. Makanya itu saya ingin berbicara sama Bapak, mau sharing sebentar, Pak, jika Bapak ada waktu. Oh, ya kebetulan Bu, saya ada waktu hari ini, Bu. Kemarin Ibu menghubungi saya untuk membicarakan apa, Ibu? Iya, Pak. Ini mengenai siswa saya, Pak, di kelas. Bapak kan tahu bahwa sekolah kita ini sedang perbaikan kan, Pak. Iya. Jadi belajarnya itu melakukan sesi-sesi, Pak. Ada pagi, ada siang, ada sore. Kebetulan saya itu dapat kelasnya siang sampai sore, jam 1 Hmm. sampai jam 4, Pak. Nah, di sini siswa saya itu banyak yang mengantuk, Pak, seperti itu. Oh, gitu. Jadi kira-kira agenda apa yang akan kita rencanakan hari ini, Ibu? Ya, saya mau sharing solusi yang saya lakukan untuk mencegah siswa mengantuk itu apakah sudah baik atau belum, Pak, seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, iya. Topik dari pembicaraan kita ini, Bu, tentang siswa Ibu Ya, ya? ya, Pak, siswa saya tadi, Pak. Eh, eh, dari hasil percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan suatu itu apa, Pak, umpan balik ya, Pak, dari kegiatan yang Oh, saya begitu ya. lakukan itu apakah baik, apakah benar seperti itu, Pak. Itu ingin ada umpan baliknya dari Bapak seperti itu, Pak. Memangnya situasi sekarang di sekolah Ibu seperti apa? Iya, Pak, saya kan kelas 6 ya, Pak. Masuknya itu jam 1 siang, Pak. Masuk jam Oh, 1 siang sampai jam 4. Dikarenakan ada tukang yang bekerja itu, jadi siswa-siswa itu tidak boleh istirahat, Pak. Tidak mm, diperkenankan untuk keluar kelas. Jadi mereka hanya di dalam kelas. Nah, dalam proses pembelajaran itu sepertinya banyak siswa yang bosan, menguap, mengantuk iya. seperti itu, Pak. Bahkan ada yang sampai siswa yang benar-benar menjatuhkan kepalanya di meja seperti itu, Pak. Yang mempengaruhi hal itu kira-kira apa, Bu? Menurut saya mungkin dikarenakan mereka tidak terbiasa masuk siang mungkin ya, Pak, ya. Hmm, Dikarenakan biasanya sekolah pagi sampai jam 1 kan, ini dari jam 1 sampai iya. jam 3. Dan mungkin juga dikarenakan mereka juga terbiasa tidur siang, Pak, seperti itu. Hmm. Penyebab hal itu terjadi karena apa, Bu? Iya, seperti tadi mungkin dikarenakan mereka itu tidak terbiasa masuk siang dan itu jam tidur siang mereka, Pak. Namanya anak-anak kan harus Hmm. tidur siang, biasanya orang tuanya membiasakan. Oh iya, iya karena biasa waktu istirahat siang, Bu ya. Iya, benar, Pak. Jadi situasi yang Ibu inginkan saat ini ingin seperti apa, Ibu? Ya, dikarenakan itu saatnya belajar, saya menginginkan bahwa anak-anak saya itu belajar, Pak. Mereka Mm-mm. aktif, mereka ikut mendengarkan penjelasan saya walaupun diimbangi dengan suara-suara sumbang dari luar, mereka saya harapkan mendengarkan penjelasan saya, Pak, bukan tertidur seperti itu. Iya. Apa yang kira-kira membuat hal itu dapat terwujud, Bu? Mungkin itu saya sudah pernah mencoba ya, Pak, saya sudah pernah Hmm. mencoba merubah metode mengajar saya, menggunakan media media belajar yang agak menarik, yang lebih menarik menurut saya. Ya, itu saya harap semoga siswa lebih termotivasi untuk belajar, tidak mengantuk lagi, Pak, seperti itu. Wah, wah luar biasa, Ibu. Terima kasih, Kira-kira Pak. media pembelajaran yang Ibu uh, ingin ingin kembangkan seperti apa, Ibu? Ya Agar anak-anak itu tidak dikarenakan mengantuk. iya, Pak, dikarenakan kan sekolah kita berisik ya, Pak. Berisik, saya menggunakan video itu sepertinya tidak berhasil, Pak. Karena Iya. berisik dan suara itu masih tidak kedengaran. Jadi saya menggunakan lembar kerja yang menarik, Pak.
Saya menggunakan Oh, LKS kalau kita zaman dulu nyebutnya LKS, sekarang LKPD, iya, Pak. Lembar kerja yang menarik seperti itu, Pak. seperti latihan-latihan Bu ya. Jadi setelah penjelasan sebentar antara siswa mendengarkan tidak mendengarkan, saya bagikan LKS. Di dalam LKS Iya. itu ada materinya sedikit beserta gambar-gambar yang menarik dan ada petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengerjakan LKS itu, Pak. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira gagasan apa untuk mewujudkan keinginan Ibu itu, Bu? Iya, pertama gagasan saya itu mungkin setiap LKS itu untuk setiap siswa dengan tingkatan yang berbeda, LKS yang berbeda, Pak. Seperti Ya, siswa yang tingkat konsentrasinya tinggi, saya berikan LKS yang simple, namun menarik tapi simple, tidak terlalu berat mereka mencernanya seperti itu, Pak. Jadi jikalau untuk siswa yang pintar, itu saya pilih yang benar-benar LKS yang simple, mereka dengan melihat pun mereka mengerti. Nah, untuk siswa yang agak agak tidak ada konsentrasi, LKS-nya saya berikan masih tetap simpel, Pak, namun lebih banyak materi, lebih banyak gambar seperti itu. wah, menarik Ibu. Berarti ada pemetaan sebelumnya, Bu ya? Ya, Pak, itu ada pemetaan sebelumnya saya sudah tahu bahwa kan kelihatan, Pak, siapa siswa yang waktu saya mengajar itu menguap, mengantuk, Iya. ada yang itu konsentrasi mendengarkan saya berbicara, Pak, seperti itu. Apa yang harus disiapkan untuk hal itu, Ibu? Pertama kali mungkin saya akan mencari materi, Pak, mencari materi atau ide-ide materi dengan gambar-gambar yang menarik dan meletakkannya di dalam LKS, kemudian mengeprint dan membagikannya kepada siswa, Pak. Wah, luar biasa, Ibu. Apa yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan, Ibu? Menurut saya itu berjalan, bahwa siswa bisa mengerjakan isi LKS itu, Pak, dengan itu tanpa bantuan saya menjelaskan memakai suara yang besar seperti itu, mereka dengan membaca pun mereka bisa mengerjakan LKS itu. Wah, mantap, Ibu. Apa kriteria yang diinginkan, Ibu? Tentu saja kriterianya adalah bahwa siswa tidak lagi mengantuk, tidak lagi bosan, dan mengerjakan LKS itu dengan riang gembira walaupun dengan suara sumbang di sekelilingnya, itu mereka tetap bisa mengerjakan LKS, Pak, seperti itu. Wah, luar biasa, Bu. Semangat, Bu ya. Terus apa lagi, Terima Bu, kasih. kira-kira yang bisa Ibu dapat Ibu inginkan dari kegiatan ini? Ya, saya berusaha, Pak, selain dengan LKS mungkin siswa bosan kan, Pak, karena tidak boleh keluar. Jikalau siswa keluar kelas, saya akan mendampingi, Pak. Mereka akan saya suruh ke teras atau ke bagian-bagian yang lain yang jauh dari tempat bangunan bangunan kelas yang sedang dibangun seperti itu, Pak. Wah, luar biasa, Ibu. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan setelah sesi ini, Bu? Mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi, Pak. Itu meningkatkan lagi cara metode mengajar saya, menemukan lagi ide-ide baru selain membuat LKS atau mengajak siswa keluar agar siswa tidak bosan di dalam kelas, Pak. Iya. Ya, kira-kira kapan, Bu, ini yang dapat dilaksanakan, Bu? Kalau bisa secepatnya, Pak, karena dikarenakan Bapak tahu kan kita sudah 2 minggu ini berisik. Hmm. Ya, jadi mulai Senin tadi sih saya sudah mulai berusaha mengganti metode mengajar saya, berusaha mengganti media pembelajaran. Saya harap untuk minggu ini siswa akan lebih semangat untuk belajar, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira siapa saja yang perlu dihubungi Ibu agar kegiatan ini dapat berjalan, Ibu? Pertama kali jikalau untuk kegiatan di kelas untuk menggunakan LKS mungkin hanya saya dengan siswa ya, Pak. Tapi untuk kegiatan di luar kelas saya mohon izin dulu dengan kepala sekolah, dikarenakan saya akan membawa siswa keluar kelas, Pak. Betul. Jadi saya harus minta izin dulu dengan kepala sekolah. Itu takutnya keselamatan anak kan, Pak. Jadi minta izin dengan kepala sekolah, jikalau ada guru olahraga mohon Iya. untuk
memonitor kegiatan siswa di luar kelas, Pak. Kegiatan di luar kelas ini Itu kira-kira sesuai seperti apa, dengan Ibu? materi. Itu sangat menarik Ya, bagi iya. siswa belajar Oh iya Pak, menarik. saya itu sesuai dengan materi Pak. Jikalau IPA kan Iya. sekarang tentang tumbuhan, boleh mengamati tumbuhan, ada hewan, jikalau ada hewan yang memungkinkan kita amati, bisa kita melihat mengamati benda-benda yang lain Pak, seperti matematika kan mengamati bangun ruang, kan sedang dibongkar itu kelas Pak, bisa kita gunakan bahwa ini bangunan balok, ini bangunan kubus, seperti itu Pak. Wah, luar biasa Ibu. Jadi kita bisa bisa memberi pengarahan ke siswa melalui pengamatan benda-benda atau hewan yang ada di sekitar kita, Ibu ya. Iya Pak, saya harap dengan mengamati langsung mereka lebih paham dengan materi Pak, seperti itu. Iya. Selain itu juga bisa menghilangkan ngantuk mereka, Ibu. Luar Benar biasa, Pak, Ibu. jadi jikalau mereka dikunci di dalam kelas karena ketakutan kita akan bahan-bahan yang membahayakan, mereka bosan, ngantuk, apa pendengaran penjelasan kita itu apa tidak didengarkan oleh mereka seperti itu Pak. Jadi dengan keluar itu tadi Pak, minta bantuan dengan pihak terkait dikarenakan diajak keluar dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif seperti itu Pak. Iya. Kira-kira selain guru olahraga, apakah ada guru-guru lain yang bisa membantu Ibu yang dapat dihubungi? Iya, dikarenakan itu untuk kelas kita SD kan Pak ada guru olahraga, guru agama, dengan Iya. itu guru kelas. Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan mereka dengan cara bergantian. Hari ini saya yang membawa mereka keluar pelajaran saya, besok atau pagi atau itu besok sorenya itu guru agama yang membawa mereka keluar, kan bisa banyak Pak mengenai itu keagamaan, kan bisa itu menghafal ayat sambil duduk-duduk di Ya. teras seperti itu Pak. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira itu dilaksanakannya itu kapan Ibu? Dilaksanakan secepatnya, kalau saya secepatnya sebenarnya sudah saya laksanakan Pak. Mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi. Nah untuk guru lain mungkin saya akan koordinasi dulu. Apakah ide saya ini baik atau tidak? Apakah anak tetap aman atau tidak? Seperti itu Pak. Bagaimana Ibu bisa memastikan hal ini dapat berjalan Ibu? Tentu saja saya memastikannya dengan anak-anak itu tidak Pak jadi liar Kak. Pak mentang-mentang dia dibawa keluar, anak-anak langsung berhamburan seperti itu Pak. Saya harus mengontrol mereka bahwa lokasi yang kita tuju itu di sana, bukan tempat lain. Dikarenakan lokasi sekolah kita berbahaya, jadi lokasi kita di sana, jangan ke tempat lain seperti itu Pak. Apakah selain dari guru Bu, ada pihak-pihak yang bisa membantu Bu kalau kita lagi ke luar kelas Ibu? Ya Pak, saya meminta bantuan dari tukang, terutama dengan warga masyarakat. Kalau tukang itu saya meminta bantuan untuk tidak meletakkan barang-barang bongkaran itu sembarangan Pak. Walaupun mereka berbongkar kan, jangan meletakkan sembarangan, karena kan kita kan masih ada siswa yang belajar. Dan tentu saja warga masyarakat, jikalau ada melihat siswa yang bermain-main di luar tidak ada gurunya, saya meminta bantuan mereka untuk menegur anak itu agar jangan bermain-main jika tidak ada gurunya. Iya, betul ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini, Ibu? Saya menyimpulkan bahwa Pak, dengan pembicaraan kita ini bahwa saya menemukan ide-ide baru, bahwa apa yang saya rencanakan untuk siswa itu semoga berjalan dengan baik, dan ya itu semua yang kita rencanakan itu berjalan dengan lancar Pak. Amin, mudah-mudahan Bu ya. Jadi dari sesi ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini Bu? Oh, lega sekali Pak. Saya itu menyampaikan ide saya ini, saya takutnya nanti ide saya ini bertentangan Pak. Kalau sudah disampaikan, berarti ide saya ini baik seperti itu. Yang saya rasakan lega sekali Pak. Oke Bu. Kita sampai di akhir sesi kita Bu.
Jadi nanti sekitar 1 minggu lagi saya akan menghubungi Ibu lagi. Kita akan Siap, Pak. berbicara lagi Ibu. Mudah-mudahan ini O dapat berjalan sesuai yang Ibu harapkan. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, salam Ibu. Bagaimana Ibu? Kira-kira masih ada lagi yang ingin dibicarakan Ibu? Saat ini tidak ada, Pak. Saya kira cukup. Saya sangat berterima kasih kembali Bapak bersedia sharing dengan saya, Pak. Saya bingung tadinya mau sharing sama siapa. Bapak mau sharing sama saya berterima kasih sekali, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kembali Ibu. Jelas Bu ya, kita akhiri. Kita bertemu lagi 1 minggu yang akan datang. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.